Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas bab 4, yaitu analisis vektor pada gerak parabola. Ibu ulangi, analisis vektor pada gerak parabola ya. Yang akan kita pelajari di sini yang pertama sekali yaitu vektor satuan dan vektor posisi. Yang kedua yaitu perpindahan vektor. Yang ketiga yaitu kecepatan gerak benda. Yang keempat, menentukan posisi dari fungsi kecepatan. Ibu ulangi, menentukan posisi dari fungsi kecepatan. Yang kelima, percepatan gerak benda. Yang keenam, menentukan kecepatan dari fungsi percepatan. Jadi ada 6 yang akan kita bahas pada analisis vektor pada gerak parabola. Sekarang kita kembali tadi yang pertama, yaitu vektor satuan dan vektor posisi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan perbedaan antara kedua vektor ini, Ibu jelaskan dulu, vektor adalah besaran yang memiliki nilai arah dan vektor. Ibu ulangi kembali, vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai besar dan arah. Nah, sekarang kita bedakan panjang sebuah pensil 2 meter. Nah, panjang sebuah pensil 2 meter. Di sini mana yang mewakili besaran, mana yang mewakili nilai, dan mana yang mewakili arah. Nah, kita analisa. Ibu menyampaikan panjang sebuah pensil adalah 2 meter. Nah, berarti di sini panjang mewakili besaran. Nah, 2 meter mewakili nilai. Karena di situ positif, berarti arahnya ke kanan. Meter itu mewakili satuan sesuai dengan definisi dari vektor tadi. Vektor, Ibu ulangi, vektor adalah besaran yang memiliki nilai arah. Nah, berikutnya Ibu akan menyampaikan masalah perbedaan antara vektor satuan dan vektor posisi. Vektor satuan adalah suatu vektor yang memiliki panjang besar sama dengan 1. Artinya, atau kita misalkan, vektor A adalah suatu vektor satuan, maka A sama dengan 1. Karena tadi vektor satuan adalah suatu vektor yang memiliki panjang atau besar sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua yaitu vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik materi pada suatu bidang datar. Ibu ulangi kembali, vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik materi pada suatu bidang datar. Posisi suatu titik materi pada bidang datar dinyatakan oleh vektor posisi. Nah,
Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jadi kalau yang video sebelumnya itu kita ngebahas penjumlahan dan penggunaan vektor ya, resultan vektor. Sekarang kita akan bahas perkalian vektor, yaitu perkalian titik. Jadi sebagai pembuka, perkalian vektor itu ada banyak. Umumnya nanti bakal ada dua jenis. Jadi kita punya perkalian titik namanya, yang disebut dengan dot product, dan perkalian silang atau disebutnya cross product. Nanti yang cross product akan dibahas di video selanjutnya. Yang kali ini kita akan bahas dulu perkalian titik. Apa itu perkalian titik? Jadi kita punya dua vektor dikaliin jadi kayak gini ya, dot product. Kenapa namanya titik? Karena simbolnya titik. Karena simbolnya titik kayak gini, a dot b. Ini dibacanya a dot b. Nah, hasil dari dot product itu adalah sebuah skalar. Di dot product ini hasilnya vektor kali vektor, hasilnya skalar. Makanya kadang-kadang ini disebutnya perkalian skalar gitu. Jadi vektor kali vektor hasilnya skalar, itu namanya dot product. Perkalian titik. Jadinya angka aja. Sekarang gimana nih cara ngitungnya? Kita coba langsung ya. Misalnya nih ya, yang pertama deh, kita punya vektor A, kita punya vektor B. A nya ini ya 2i min 3j plus 4k, B nya min 5i plus j plus 2k. Sekarang kita mau ngitung nih hasil kali dot produknya itu gimana. Nah ini tuh gampang caranya, jadi tinggal begini aja. Kita bilang A dot B, maka yang sesama i dikaliin, sesama j dikaliin, sesama k dikaliin, kalau ini nanti di jumlah. Cukup gitu aja. Jadi 2 kali min 5 tambah min 3 kali 1 tambah 4 kali 2. Nah udah, tinggal dihitung hasilnya ya. Ini berapa? Berarti ini min 10, ini min 10, ini min 3 plus 8, hasilnya min 5 gitu. Jadi gampang banget ya, tinggal yang i kali yang i, yang j kali yang j, yang k kali yang k, terus jumlahin, jadilah angka. Hasilnya harus angka ya, harus angka gitu. Coba kita lihat lagi ya yang lain. Kayak gini nih, sekarang a nya kayak gini, b nya kayak gini. Kalau kita hitung a dot b sesama i kali sama yang i ya. Nah sekarang yang a nggak punya i kan ya, di sini nggak ada i, jadi 0, berarti dikali sama i yang di sini min 5 ditambah j yang di sini, yang di A j nya min 3, yang di B nggak ada j, oh berarti 0 enggak. Terus yang k ini ada, dua-duanya ada ya, tambah yang di A k nya 4, yang di B k nya 2, oh berarti hasilnya 8. Satu lagi contoh, kita punya kayak gini nih, A dan B nya seperti itu. Langsung ya kita hitung. Oke, A dot B berarti I nya nggak ada tuh ya, yang di A nggak ada, B nya nggak ada, berarti nggak usah, lanjut aja ke yang D, min 2 kali 4, 8, langsung ya min 8, terus tambah 4 kali 2 plus 8, hasilnya 0. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara ngitungnya, gampang banget. Nah sekarang kita akan terus lebih jauh, seluk-beluk dari dot product ini. Jadi hasil ngitung kita tadi yang gampang itu sebenarnya berdasarkan sifat dari dot product ini. Jadi dot product antara vektor satuan gitu ya. Tadi kan kita i sama i, j sama j, k sama k. Kenapa i sama j nggak dikaliin? Karena begini. Jadi vektor satuan kita itu punya sifat-sifat seperti ini. Jadi kalau sesama i di dot jadinya 1, sesama j di dot jadinya 1, sesama k di dot jadinya 1. Selalu kayak gitu. Sedangkan kalau beda ya, i dot j itu jadinya 0, i dot k jadinya 0, j dot k jadinya 0. Oke, kayak gitu ya. Jadi makanya kenapa kita yang kali ini sesama i sama j sama k, karena ada sifat seperti ini. Oh ya, satu sifat lagi adalah dot product itu komutatif sifatnya. Jadi bisa dibalik, a dot b, b dot a, itunya sama aja. Karena mereka cuma dikali terus tambah, ya. Jadi urutan nggak akan ngaruh. Itu lanjut lagi, jadi dot product punya rumus lain ya. Jadi seperti ini, bahwa a dot b sama dengan ab cos theta. Dengan ilustrasi seperti ini. Jadi kita punya vektor ya, misalnya kita punya dua vektor nih, A dan B, sudut antara keduanya itu theta. Nah, dot product dari A dan B itu sama dengan panjang A, berarti ini ya, A doang itu berarti besarnya A, dikali sama besarnya B,
dikali sama kosinus sudut antara keduanya. Itu dot product. A dot B sama dengan AB cos theta. Nah, ini biasanya dipakai buat apa? Ini untuk mencari sudut antara dua vektor. Di sini kan kebanyakan 2 dimensi ya, tapi nyatanya bisa 3 dimensi juga. Nah, nanti dari sifatnya ya, kita tahu kosinus ini, atau kita lihat dari contoh 3 contoh tadi, yang ini nilainya minus, nilainya plus, nilainya 0. Jadi ternyata dot product itu bisa nilainya positif, negatif, atau 0. Gitu ya. Jadi nilai dot product itu tadi bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Apa artinya? Kalau positif ya, aku tahu di sini. Kalau ini positif, berarti kosinusnya positif. A kali B pasti positif karena besar vektor pasti positif, nggak mungkin negatif. Kalau positif berarti kosinusnya positif. Oh, berarti sudutnya sudut lancip kuadran 1. Kayak gini, kayak gambar ini dot produknya pasti positif. Kalau negatif, kosinus negatif. Oh, berarti kuadran 2, sudut tumpul. Sudut yang dibentuk keduanya itu sudut tumpul. Kalau 0 artinya apa? Kosinusnya 0. Apa artinya kalau kosinus 0? Oh, tegak lurus dong. Atau bisa disebut ortogonal. Ya, jadi kalau kita pengen tahu vektor ini tegak lurus atau enggak, gampang, tinggal di dot aja. Kalau hasilnya 0 berarti tegak lurus, ortogonal. Sama kayak ini nih ya, jadi I dot J ini tegak lurus. I itu sumbu X, J sumbu Y. Mereka tegak lurus, makanya kalau di dot 0. I dot K, J dot K, ini mereka tegak lurus, makanya jadinya 0 ya. Oke, gini nih, ini sesama jenis nih ya, A dot A, B dot B kayak gitu, berarti kosinusnya 0, sorry, tetanya 0, kosinus 0 hasilnya 1, makanya jadinya 1 kayak gini. Nah, coba kita contohin ya di sini, berapa sudut antara keduanya nih, misalnya nih A dot B kayak gini nih ya. Coba kita lihat dari contoh soal itu, kalau kita lihat yang satu ini ya, ini kita bisa hitung besar vektornya A, berarti kan akar dari besar vektor ya, akar dari 4 plus 9 plus 16, akar dari ini kuadratin tambahin, akar 29. Terus kalau nyari besar B itu berarti berapa tuh, akar 25 plus 4 plus 1 akar 30 ya. Buat apa nyari keinian, mau dimasukin ke rumus ini kita ya, kita masukin ke rumus ini. Oke, ada B sama AB cos theta, jadi per akar 29 nih kan akar 30. Nanti kita akan dapat tetanya berapa, dan harusnya karena ini minus dapatnya sudutnya tumpul, dan idem dengan yang lain kalau mengerjakannya sama. Jadi kalau dilihat dari nilainya aja ya, kalau yang ini nih soal nomor 2 ini kan dot produknya positif. Oh, berarti A dan B pasti sudutnya lancip keduanya. Kalau yang ini A dan B dot produk hasilnya 0. Oh, berarti pasti yang nomor 3 ini A dan B nya hanya tegak lurus, karena tadi disebut ortogonal ya, kayak gitu. Oke, sekian untuk pembahasan dot product pada video kali ini. Semoga ini membantu kalian sangat banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Mungkin untuk video kali ini Ibu cuma bisa menayangkan masalah vektor. Untuk lain kali akan kita sambung lagi tayangannya, dan akhir kata Ibu ucapkan selamat bekerja. Semoga anak Ibu semua dalam keadaan sehat dan semangat ya.